Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai student, ketemu lagi kali ini di dalam lanjutan pembelajaran sistem basis data. Ya, seperti janji saya pada pertemuan sebelumnya, di pertemuan kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara untuk menggambarkan IRD menggunakan software Illustrator-nya. Nah, di sini software Illustrator yang akan saya gunakan adalah Lucidchart. Ya, kalian tentunya sudah mendapatkan pemahaman dari video saya sebelumnya mengenai keempat software yang ada di layar ini. Nah, kenapa saya pilih Lucidchart? Ya, karena yang pertama dia adalah aplikasi web dan dia versi trialnya cukup dapat mendukung proses pembelajaran kita. Ya, jadi kalian nggak perlu menginstal software ini di komputer kalian ya, sehingga ya bisa menghematlah space di laptop kalian yang mungkin dari antara kalian juga ada yang memiliki laptop yang tidak high spec gitu ya. Oke. Nah, sekarang sebelum kita ke Lucidchart ya, nah sebelumnya nanti kita akan mempraktekkan ya bagaimana menyusun IRD dari kasus yang ada di layar ini ya. Nah, di sini kita punya rules ya, berupa seorang mahasiswa mengikuti beberapa mata kuliah dan seterusnya ya. Nah, nanti ini semua akan kita gambarkan dengan menggunakan Lucidchart. Nah, yang terpenting sebelum kalian memulai praktikum dengan menggunakan Lucidchart, pastikan kalian sudah terkoneksi dengan internet ya, karena Lucidchart ini adalah aplikasi berbasis web ya, sehingga dia hanya bisa diakses melalui jaringan internet. Sekarang kita akan memulai praktikum untuk membuat IRD dengan menggunakan aplikasi Lucidchart. Nah, pertama pastikan kembali bahwa kalian memiliki kuota internet. Nah, selanjutnya buka web browser kalian ya. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome. Selanjutnya silakan kalian ketikkan pada URL box-nya Lucidchart. Lucidchart. Nah, ini ada Lucidchart. Nah, tinggal klik enter. Nah, di sini kalian pilih yang lucidchart.com ya. Bila kalian belum mempunyai akun Lucidchart, maka kalian pilih terlebih dahulu sign up free. Nah, di sini terdapat penjelasan mengenai tipe-tipe akun yang disediakan oleh Lucidchart. Nah, kalau kita lihat di sini ya, untuk versi free-nya itu cukup mendukung pekerjaan kita ya, terutama untuk tujuan pembelajaran ini. Karena di sini disediakan hingga 100 template ya, dengan editable documents hingga 3. Jadi saya rasa ini cukup mendukung ya. Nah, kemudian silahkan klik continue with free. Nah, di sini kalian boleh memilih ya, apakah akan membuat sebuah account khusus untuk Lucidchart ataupun kalian akan menggunakan akun Google kalian ya. Nah, buat kalian mungkin yang enggak mau repot-repot membuat akun baru karena nanti harus kembali mengingat passwordnya gitu kan ya. Nah, sebaiknya kita buat saja dengan akun dari Google ya. Nah, di sini saya akan pilih akun dengan Google. Nah, kemudian masukkan alamat email kalian ya, ini email di Google ya. Kemudian masukkan password Google-nya. Nah, kemudian klik berikutnya. Nah, sekarang sudah muncul step ketiga ya, yang menampakkan welcome to Lucidchart. Nah, di sini kita perlu mengisikan sedikit data ya kalau memang kita mau, tapi kalau enggak, oke, kita langsung aja klik start diagramming. Nah, di layar kalian akan nampak
karena ini baru pertama kali ya, nah ini akan nampak pilihan ya, apakah kalian mau memulai proses pembuatan IRD kalian dengan menggunakan dokumen kosong, apakah dengan menggunakan template yang sudah ada ya. Kita akan memilih opsi yang kedua, start with an example ya, kemudian kita pilih start diagramming. Selanjutnya pada layar pilihan template ya. Nah, di sini kan bisa memilih template-template berbagai diagram yang ada ya. Kalian bisa membuat flowchart di sini ya. Kalian bisa membuat mind map juga ya. Kalian juga bisa mendesain user interface untuk aplikasi kalian ya. Nah, semua banyak di sini ya. Bisa kalian pilih salah satu yang kalian perlukan. Nah, karena sekarang tujuan kita adalah untuk menggambarkan IRD ya. Nah, maka kita akan memilih database diagrams. Nah, pada pilihan template database diagram ini, nah kalian bisa lihat di sini ya. Nah, cukup banyak template-template yang lain. Nah, tapi kalian perlu perhatikan keterangan yang tertera di atasnya ya. Nah, bila tidak ada keterangan apa-apa, maka itu bisa kalian gunakan dengan akun free kalian ya. Nah, di sini kalau kalian lihat hanya terdapat 3 template yang bisa kita gunakan untuk membuat IRD. Nah, di sini kalian bisa memilih yang pertama. Nah, di sini menggunakan UML notation. Yang kedua, ini menggunakan crossfoot ya, dan yang ketiga ini juga menggunakan UML notation sama seperti yang di pertama tadi, tapi hanya saja dibuat lebih berwarna. Nah, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa untuk menggambarkan IRD ini ada dengan menggunakan notasi change ataupun crossfoot. Nah, di sini kita akan menggunakan yang crossfoot ya, karena template yang bisa kita akses adalah yang crossfoot di sini. Nah, kita klik. Nah, di sini kalian bisa membaca dulu keterangan-keterangannya ya. Nah, title-nya apa? Title dari diagram ini, deskripsi mengenai diagram ini ya. Nah, kemudian kalian bisa pilih insert template. Nah, pada layar yang tertera di depan kalian ya. Nah, di sini kalau kalian lihat sudah ada template-nya ya, sehingga kalian tidak perlu lagi untuk memulai dari blank dokumen. Nah, di sini juga ada keterangan untuk kalian pelajari ya, mengenai bagaimana membuat notasi-notasi IRD di dalam Lucidchart. Nah, untuk memperbesar, memperkecil layar, kalian bisa menggunakan splitter di sini ya. Nah, kalian juga bisa menggeser ya. Nah, ini area kerjanya. Sekarang ya, kalian bisa langsung mengedit saja field-field yang sudah ada di dalam template ini ya. Nah, di sini kalau kalian lihat jenis entitasnya ya memiliki 2 kolom ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah pelajari kalau sebenarnya di dalam pembuatan IRD itu kita tidak usah memperdulikan dulu teknologi apa yang nanti akan kita gunakan untuk membangun sistem database-nya ya. Nah, karena sebenarnya pada tahapan IRD ini di awal ya kita belum perlu membuat tipe data yang akan kita pakai gitu ya. Cukup menginisiasi apa saja field-fieldnya ya. Nah, namun pada kenyataannya gitu ya, kita juga sering langsung mengerjakan secara bersamaan. Jadi ketika kita menyusun IRD, kita langsung juga menyusun tipe-tipe data logik dari si entity tersebut gitu ya. Nah, jadi kalian boleh langsung menggunakan tipe datanya ataupun tidak gitu ya. Nah, di sini bisa langsung diedit ya, langsung pilih salah satu entitasnya, kemudian kalian langsung edit ya. Kalian dapat langsung select
gambar entitasnya, kemudian langsung kalian ketikkan nama entitasnya apa. Nah, tadi kan kita akan membuat entitas yang berada di suatu enterprise universitas. Nah, di sini entitasnya ada 3, yaitu mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Nah, di sini misalnya kita akan membuat dengan mahasiswa. Nah, ini langsung aja mahasiswa diganti. Nah, selanjutnya field-field yang kita butuhkan untuk mahasiswa, ya. Nah, di sini seperti yang udah kita contohkan sebelumnya gitu ya. Nah, untuk mahasiswa kita harus mengidentifikasi dulu kira-kira atribut atau karakteristik apa saja yang dimiliki oleh setiap mahasiswa. Misalnya, yang pertama, dia harus memiliki NIM. Oke. Selanjutnya, dia memiliki nama. Ya. Nah, selanjutnya lagi, dia itu memiliki misalnya alamat. Ya. Nah, selanjutnya lagi, dia itu misalnya memiliki tanggal lahir, ya. Dan yang terakhir, misalnya dia itu memiliki nomor telepon, gitu ya. Nah, seperti ini, ya. Nah, itu sudah selesai satu entitas, ya. Nah, kemudian kita nanti di sana ada yang namanya tabel yang kedua, yaitu tabel dosen, ya, atau entitas dosen. Nah, di sini langsung aja kita bikin. Nah, di sini dibuat namanya dosen, ya, kemudian nama fieldnya, ya, misalnya dosen. Kalau tadi mahasiswa ada nomor induk mahasiswa, misalnya ini ada nomor induk dosen. Nah, kita buat aja NID misalnya. Nah, selanjutnya tentunya adalah nama dari dosennya, ya. Nah, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel yang ketiga ataupun entitas yang ketiga, yaitu entitas mata kuliah. Nah, kita langsung rename saja nama yang ada di template-nya. Nah, selanjutnya untuk field-nya, untuk mata kuliah. Nah, kira-kira kita untuk mata kuliah itu atributnya apa aja sih yang diperlukan? Ya, yang pertama udah pasti ada kode mata kuliahnya. Nah, di sini saya pakai dengan nama kode MK. Ya, nah selanjutnya ada yang pasti juga nama MK-nya. Ya, dan kemudian ada lagi mungkin jumlah SKS-nya. Nah, mungkin untuk mata kuliah sudah cukup dengan 3 atribut ini. Nah, misalnya seperti di template ini kan ada 4 atribut tadi ya. Nah, kita mau menghapus atribut yang ada di template ini ya, satunya gitu. Nah, kita cukup klik kanan, ya, kemudian kita pilih delete row. Nah, maka dia akan memiliki 3 atribut saja. Nah, kita sudah selesai dengan membuat semua atribut untuk ketiga entitas ini. Sekarang saatnya kita untuk menggambarkan kardinalitas dari setiap relasi antar entitas yang telah kita buat tadi. Nah, secara default ya, kalau tadi kita menggunakan template, maka di sini sudah ada kardinalitas dari setiap entitasnya ya. Nah, sekarang kita akan menyesuaikan dengan rules yang sudah dipersyaratkan tadi ya, di mana yang pertama, seorang mahasiswa mengikuti beberapa mata kuliah dan harus mengikuti setidaknya 1 mata kuliah. Nah, ini berarti menyatakan relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah. Nah, di sini sebelum kita membuat garis relasinya ya, nah kita kan sebelumnya udah tahu tuh ada yang namanya identifier key atau kunci elemen data untuk setiap entitas. Nah, di sini kunci elemen data pada entitas mahasiswa adalah NIM, sedangkan pada entitas dosen adalah NID, dan pada entitas mata kuliah adalah kode MK. Nah, pada tahap ini ya, kita belum membuat foreign key-nya dulu ya. Kita cukup membuat dulu garis relasinya terlebih dahulu tanpa memperdulikan mana foreign key yang akan menjadi reference dari relasinya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita buat dulu kardinalitas yang pertama untuk relasi antara
mata kuliah dengan mahasiswanya. Tadi disebutkan bahwa seorang mahasiswa mengikuti beberapa mata kuliah. Nah, ingat ya, beberapa mata kuliah. Seorang mahasiswa mengikuti beberapa. Jadi satu mahasiswa mengikuti beberapa. Berarti di sini menggunakan kardinalitas many. Nah, kita pilih garis relasinya. Kemudian kita point ke sini. Nah, di sini ada endpoint. Ya, ada 2 endpoint. Nah, kalau kalian lihat di sini secara default hanya menggunakan 1 endpoint ya. Jadi kalian boleh menggunakan 1 endpoint ataupun 2 endpoint. Nah, di teori sebelumnya pada minggu lalu, di saat membaca kardinalitas kita harus menentukan berapa minimumnya dan berapa maksimumnya. Nah, kita akan membuat seperti di teori yang kita sudah pelajari. Nah, sekarang untuk mata kuliah. Ya, untuk mata kuliah ini, seorang mahasiswa mengikuti beberapa mata kuliah dan harus mengikuti setidaknya 1 mata kuliah. So, di sini udah ketahuan bahwa minimalnya adalah 1 dan maksimalnya adalah banyak, yaitu beberapa. Jadi, kita akan mengganti endpoint-nya ya, menjadi minimal 1 dan many. Ya, kita akan memilih simbol yang ini. Kita klik, nah, maka di sini kalian sudah bisa lihat ya, sudah ada simbol kardinalitas untuk 1 mata kuliah dan beberapa mata kuliah. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa memberikan nama untuk relasinya. Nah, kita tinggal klik saja di sini, double klik di garisnya. Kita tinggal menuliskan relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah. Misalnya ya, mengikuti. Kita tinggal buat seperti ini. Ya, jadi mahasiswa mengikuti mata kuliah. Nah, di sini kita sekarang menentukan kardinalitas untuk si mahasiswanya. Nah, sekarang walaupun tidak disebutkan di dalam rules mengenai berapa jumlah mahasiswa, nah sekarang kita coba balikan gitu ya. Kira-kira 1 mata kuliah itu diikuti oleh berapa mahasiswa sih? Ya. Nah, tentu 1 mata kuliah itu ya dia diikuti oleh setidaknya 1 mahasiswa dan oleh banyak mahasiswa. Jadi di sini juga kardinalitasnya adalah sama, yaitu mandatory many. Nah, ya, sampai di sini seperti ini. Ya, relasi dan kardinalitas relasi antara entitas mahasiswa dengan entitas mata kuliah. Nah, sekarang kita lihat relasi yang kedua ya. Nah, pada template ini terjadi relasi antara dosen dengan mahasiswa. Nah, sekarang kita kembali lihat dulu rules yang ada. Nah, rules-nya adalah setiap mata kuliah diajarkan oleh seorang dosen. Untuk menjaga kualitas pengajaran, maka seorang dosen hanya dibolehkan mengajar 1 mata kuliah saja. So, di sini relasinya adalah antara dosen dengan mata kuliah. Jadi, kita pilih relasinya, kita pindahkan ujungnya ke entitas mata kuliah. Nah, di sini ya, kita sekarang kembali melihat rules-nya untuk menentukan kardinalitasnya ya, minimum dan maksimumnya. Tadi dibilang antara dosen dengan mata kuliah itu diajarkan oleh seorang dosen. Ya, setiap mata kuliah diajarkan oleh seorang dosen. Nah, maka di sini ya tidak bisa menggunakan simbol many ya, akan tetapi harus diganti dengan simbol one. Nah, selanjutnya untuk menjaga kualitas pengajaran, maka seorang dosen hanya dibolehkan mengajar 1 mata kuliah saja. Nah, jadi di sini ditetapkan bahwa 1 dosen hanya boleh mengajar 1 mata kuliah, ya. Jadi di sini kardinalitasnya adalah mandatory one, ya. Jadi kita akan buat di sini mandatory one, ya. Nah, minimal 1 dan maksimal 1, ya. Ini berdasarkan rules-nya yang berbunyi setiap mata kuliah
diajarkan oleh seorang dosen. Seorang ya, satu saja. Untuk menjaga kualitas pengajaran, maka seorang dosen hanya dibolehkan mengajar satu mata kuliah saja. Maka 1 dan 1. Nah, selanjutnya antara mata kuliah dengan dosen ya. Di sisi dosennya relasi seperti apa? Nah, relasinya juga sama ya, karena tadi rulesnya berbunyi 1 dosen untuk 1 mata kuliah. Nah, so 1 mata kuliah untuk 1 dosen. Nah, juga di sini kita ubah sekarang ya, endpoint-nya ya menjadi mandatory one juga. Nah, terakhir ya di sini kita lihat relasinya belum ada namanya. Jadi sekarang kita akan membuat nama untuk relasinya. Nah, di sini kita buat ya antara dosen dengan mata kuliah adalah dosen mengajar. Nah, ya jadi dosen mengajar mata kuliah. Nah, sekarang kita sudah memiliki sebuah IRD yang lengkap, di mana sudah terdapat entitas, atribut, dan juga relasi beserta kardinalitasnya. Berikutnya, saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara untuk membuat IRD yang dimulai dari dokumen kosong. Sebelum kita berpindah ke cara yang satu lagi, ya, nah, perlu dilihat di sini ya bahwa ini sudah tersave secara otomatis. Nah, ini semua tersave di servernya si Lucidchart ya. Nah, jadi sampai di sini IRD yang kita buat untuk enterprise universitas ya, sebagaimana contoh kasus yang tadi sudah kita bahas di awal ya. Nah, itu sudah selesai. Nah, sekarang kita akan membuat IRD yang kita bangun tanpa menggunakan template yang disediakan. Nah, untuk membuat IRD ini ya, kita dapat menggunakan dokumen yang sama ya, dan kita tinggal menambahkan saja halaman yang baru melalui tombol add page. Di sini kalian bisa lihat area kerjanya adalah kosong ya, tidak ada apa-apa di sini. Nah, pastikan terlebih dahulu bahwa entity relationship ini ada pada panel di sebelah kiri ya. Nah, bila tidak ada, maka kalian bisa memilihnya dari shapes yang ada di sini ya. Ini kalau kita hover mouse-nya di atas tulisan shape ini, maka akan ada tooltips berupa more shapes. Jadi kalian nanti bisa menambahkan bentuk-bentuk apa saja dari diagram-diagram yang ingin kalian pakai untuk membuatkan chart yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, nah sebelum kita mulai ya untuk menggambarkan kembali diagram seperti yang sudah kita lakukan dengan template ya. Nah, sekarang kita rename dulu dokumen kita ya. Nah, di sini pada bagian blank diagram kita tinggal klik ya. Nah, kemudian kita gantikan ya. Nah, misalnya namanya adalah IRD 1 seperti itu. Ya, tinggal enter. Nah, maka dia sudah tersimpan ya. Nah, kalau kita melihat panel shapes di sebelah kiri ini ya, nah di sini terdapat beberapa tipe entity ya. Nah, kalian bisa lihat ini ada 4 bentuk entity ya. Nah, yang pertama, nah ini kotak entitas yang hanya berisikan nama entitas dan juga atributnya. Nah, ini seperti yang kita pelajari di dalam teori pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, kemudian ada lagi yang tipe yang kedua. Nah, tipe yang kedua ini ya. Nah, ini memuat 2 buah kolom ya, di mana kolom yang sebelah kiri berisi keterangan dari field ataupun atribut yang didefinisikan ya. Nah, misalnya kayak tadi kita ada atribut name. Nah, name itu kan nanti akan berperan sebagai key identifier-nya ya. Nah, atau biasa disebut dengan primary key. Nah, nanti kita bisa berikan keterangan di sini bahwa dia bertindak sebagai primary key. Seperti itu.
Nah, kemudian tipe yang ketiga, tipe yang ketiga ini seperti yang terdapat pada template di database IR diagram yang sebelumnya, ya. Nah, di sini kalian sudah melihat ya, kalau yang sebelah kiri itu digunakan untuk mendefinisikan atributnya, sedangkan yang di sebelah kanan adalah untuk mendefinisikan tipe datanya. Nah, terakhir satu bentuk lagi ya, entitas dengan 3 kolom. Jadi shape yang ini merupakan gabungan dari bentuk kedua dan bentuk ketiga, di mana kolom paling kiri itu digunakan untuk menuliskan keterangan atributnya ya, seperti misalnya tadi name adalah primary key. Kemudian yang di tengah adalah untuk menuliskan nama-nama dari atributnya, sedangkan yang paling kanan itu untuk menuliskan tipe-tipe data dari si atribut yang terdapat di dalam entitas tersebut. Sekarang kita akan membuat dulu IRD yang sesuai dengan teori yang baru kita pelajari. Nah, nanti ketika kita mulai memasuki topik mengenai SQL, nanti kita akan menggunakan bentuk yang ini ya. Kenapa? Karena nanti kita bisa mengenerate kode SQL dari gambar IRD yang sudah kita buat ya, sehingga kita nggak perlu lagi nanti mengetikkan create table bla 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 gitu ya. Jadi ini kelebihan dari Lucidchart ya. Dan nanti kita tinggal mengcopy saja sintaks database-nya ke software DBMS yang nanti akan kita gunakan. Nah, kita mulai saja. Kita pilih tipe yang pertama, kita klik. Nah, di sini langsung kita rename terlebih dahulu nama entitasnya. Kita akan buat 3 buah entitas seperti yang tadi. Ya, nah ini kita beri nama entitas mahasiswa. Nah, selanjutnya kita berikan nama-nama fieldnya. Ya, tadi kita sudah ada name, terus ada lagi nama, kemudian ada lagi alamat. Ya, nah secara default ya hanya 3 ya, tapi kalian juga bisa menambahnya di sini. Ataupun kalian juga bisa lakukan dengan klik kanan ya, insert row. Nah, tinggal kalian definisikan mau di atas dari baris yang aktif sekarang ataupun di bawah dari baris yang aktif sekarang. Ya, artinya sekarang kan yang aktif adalah di baris ketiga ya, di alamat. Nah, kalau kalian menghendaki untuk menambahkan 1 rows di atas alamat, maka kalian pilih insert row above. Begitu juga untuk kebalikannya. Ya, kalau kalian mau menambahkan di bawah rows yang aktif tadi, tinggal klik insert row below. Nah, kemudian kita tinggal rename kembali ya. Nama fieldnya apa? Nah, tadi misalnya kita memiliki tanggal lahir ya. Nah, selanjutnya tadi kita memiliki field yang terakhir berupa nomor HP. Nah, jadi kita masih membutuhkan 1 baris lagi. Kita pilih insert row below. Ya, nah di sini kita buat nope. Oke. Nah, maka entitas mahasiswa sudah selesai. Ya. Nah, sekarang kita akan buatkan entitas yang kedua, yaitu entitas dosen. Ya, nah cara juga sama seperti tadi, pilih shape-nya, kemudian drag dan drop di area kerjanya. Nah, sekarang kita ubah namanya menjadi dosen, terus kita berikan field-nya, tadi ada NID dan juga nama. Nah, di sini untuk field ketiga kita tidak membutuhkan, jadi kita klik kanan dan kita pilih delete row. Nah, selanjutnya kita butuh 1 entitas lagi. Kalau tadi kita hanya mendrag and drop saja shape yang ada di panel sebelah kiri. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menduplikasi ya entitas yang sudah ada dengan cara klik kanan, kemudian pilih duplicate. Ya, nah di sini kita nanti tinggal
merename saja ya. Nah, ini adalah entitas mata kuliah. Nah, pada entitas ini seperti pada template IRD sebelumnya ya, hanya melibatkan 3 atribut saja. Sedangkan ini kan kita buatnya melalui duplikasi dari entitas mahasiswa. Nah, maka untuk menghapusnya ya, kita pilih dulu satu atribut ya, kemudian kita klik kanan. Kemudian kita pilih delete row ya. Nah, begitu juga untuk atribut selanjutnya ya, kita pilih dulu atributnya, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih delete row ya. Nah, ini sudah ada 3 atribut yang tersisa. Nah, di sini kita akan ketikkan misalnya tadi kode MK, kemudian nama, dan kemudian ada SKS. Setelah selesai ketiga entitas ini, selanjutnya adalah kita akan membuat garis relasinya. Untuk itu, kita lihat ke panel di atas. Nah, sekarang kita langsung tinggal menggambarkan ya, menarik saja garisnya ya. Tadi relasi yang pertama adalah antara mahasiswa dengan mata kuliah ya. Nah, jadi kita bisa menarik dari sini misalnya ya, nah ke mari. Nah, kalian perhatikan ini ada titik-titik ya. Nah, nanti saya akan memperlihatkan bagaimana keterhubungan ya. Nah, sekarang kita buat seperti ini ya, kita taruh dia ya tanpa memperhatikan dulu dia nanti berelasinya ke field yang mana ya. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita tentukan kembali kardinalitasnya ya. Jadi seperti yang tadi sudah kita buat di dalam template ya, bahwa di sini kardinalitasnya itu adalah many to many ya. Dan relasinya adalah mengikuti. Jadi kita tinggal ganti, kita pilih simbol relasinya, kemudian kita pilih endpoint-nya yang pertama ya. Nah, kita gantikan dengan mandatory many. Ya, begitu juga untuk di sisi mata kuliahnya, kita juga pilih yang mandatory many. Nah, kemudian jangan lupa kita berikan nama relasinya, yaitu tadi mengikuti. Nah, di sini ya sudah selesai. Nah, selanjutnya satu relasi lagi antara dosen dengan mata kuliah. Nah, di sini di template sebelumnya relasi yang terjadi adalah mandatory one dengan nama relasinya adalah mengajar. Nah, kita akan buatkan dengan cara yang sama juga seperti tadi. Nah, kita langsung tarik saja. Nah, seperti ini. Ya, pastikan dia terattach pada salah satu titik-titik dari entitas pasangannya. Ya. Nah, kemudian kita kembali pilih endpoint-nya menjadi mandatory one. Dan juga endpoint satunya lagi menjadi mandatory one. Setelah selesai menggambarkan kardinalitasnya, sekarang langkah terakhir adalah memberikan nama untuk relasi antara dosen dengan mata kuliah. Nah, double klik pada garis relasi, kemudian kita berikan relasi berupa mengajar ya, karena dosen mengajar mata kuliah. Nah, dengan demikian proses ilustrasi IRD tanpa menggunakan template sudah selesai. Kita bandingkan dengan template yang sebelumnya ya. Nah, yang menjadi pembeda adalah tipe dari shape entity-nya. Nah, selanjutnya kita di sini bisa melihat ya bahwa terjadi relasi antara ketiga tabel ini. Ketika nanti kita akan mentranslasikan relasi ini ke dalam DBMS, nah kita itu memerlukan yang namanya foreign key. Ya. Nah, foreign key itu berupa kunci identifier dari sebuah tabel relasi yang menjadi rujukan dari tabel yang lainnya. Nah, misalnya di sini tabel mahasiswa. Kita lihat di sini mahasiswa itu berelasi dengan tabel mata kuliah.
Untuk itu, kita perlu menambahkan foreign key pada tabel mahasiswa. Foreign key ini nanti akan berelasi dengan primary key yang berada pada tabel mata kuliah. Nah, sekarang kita select dulu entitas mahasiswanya. Kemudian kita tambahkan satu baris. Kita klik kanan untuk menambahkan sebuah baris untuk foreign key. Nah, di sini kita akan memberikan nama yang sama dengan kunci identifier dari mata kuliah. Nah, selanjutnya kita akan mengubah relasi ini ya dengan cara kita pindahkan simpul yang berisi tanda bulatan berwarna merah ke bulatan di samping foreign key-nya. Nah, selanjutnya pada tabel mata kuliah kita juga memindahkan titik relasinya ke titik pada kode MK-nya. Ini menunjukkan bahwa relasi antara tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah nantinya ini akan ditunjukkan oleh foreign key kode MK, di mana foreign key kode MK pada tabel atau entitas mahasiswa ini merupakan primary key atau key identifier dari tabel mata kuliah. Selanjutnya untuk relasi antara tabel dosen dengan entitas mata kuliah, kita juga akan melakukan hal yang sama. Di mana pada tabel mata kuliah kita akan memberikan sebuah field yang menjadi foreign key yang akan merujuk ke primary key dari entitas dosen. Lakukan cara yang sama seperti sebelumnya. Kita pilih terlebih dahulu entitas mata kuliahnya. Kemudian kita klik kanan pada baris terakhir untuk menambahkan baris baru di bawahnya. Nah, di sini kita tuliskan NID ya. Nah, NID ini nantinya akan merujuk ke NID pada entitas dosen. Sekarang kita tinggal merubah simpul relasinya, di mana pada tabel dosen ini merujuk kepada primary key-nya. Nah, jadi kita taruh ujungnya pada titik simpul primary key dosen yaitu NID dan pindahkan ujung untuk mata kuliah pada NID yang menjadi foreign key-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, dengan demikian sudah jelas di sini bahwa relasi antara setiap entitas ini telah dapat terhubung dengan benar. Kenapa kita perlu membuat seperti ini? Karena nanti kita kan akan mentranslasikan entitas yang kita buat ini ke dalam sintaks dari SQL. Nah, dikarenakan Lucidchart akan menerjemahkan IRD ini ke sintaks SQL untuk membuat tabel nantinya, nah, maka kita perlu langsung memberikan foreign key pada setiap entitas yang berelasi. Nah, sampai di sini pembuatan IRD dengan menggunakan Lucidchart telah selesai. Nah, tentunya ini teramat sangat mudah bagi kalian ya. Dan tentunya sekarang kalian sudah bisa membuat IRD dengan menggunakan Lucidchart. So, untuk itu, sebagai bahan praktikumnya, kalian diminta untuk membuatkan IRD menggunakan Lucidchart untuk studi kasus berikut ini. Di sini kalian lihat ya, ada beberapa IRD yang sudah digambarkan garis relasinya. Namun, di sini setiap entitas itu belum memiliki atribut dan kardinalitasnya. Nah, tugas kalian sekarang adalah menentukan apa saja atribut-atribut yang kira-kira terdapat pada setiap entitas ini. Kemudian, kalian tentukan juga
kardinalitas minimum dan maksimumnya ya, jadi dua-duanya untuk setiap garis relasinya sesuai business rules yang tertera dari A sampai D. Semuanya digambarkan pada aplikasi Lucidchart. So, sampai di sini dulu materi pembahasan kita pada topik menggunakan Lucidchart untuk menggambarkan IRD. Semoga dapat bermanfaat. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Ketemu lagi dalam kelas selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.